Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, minggu ini kita dikejutkan dengan aksi konvoi motor yang membawa atribut mengkampanyekan khilafah di kawasan Cawang, Jakarta Timur dan Brebes, Jawa Tengah. Tertulis jelas nama kelompok Khilafatul Muslimin di atribut. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT pun menyatakan Khilafatul Muslimin adalah kelompok yang menggerakkan serangkaian aksi konvoi khilafah tersebut. BNPT menjelaskan kelompok ini memiliki cita-cita dan ideologi yang sama dengan HTI, ormas yang telah dibubarkan pemerintah tahun 2017 lalu karena ingin mendirikan khilafah. Bedanya, HTI merupakan gerakan transnasional yang sedang memperjuangkan sistem khilafah di berbagai negara. Sementara Khilafatul Muslimin mengklaim sudah mendirikan khilafah dengan adanya khalifah atau pemimpin yang terpilih. Secara garis keturunan pun, Khilafatul Muslimin tidak bisa dilepaskan dari negara Islam Indonesia NII yang merupakan induk gerakan terorisme di Indonesia. Sebagian besar tokoh kunci Khilafatul Muslimin adalah mantan NII. Selain itu, BNPT juga mengatakan gerakan Khilafatul Muslimin mudah berafiliasi dengan jaringan terorisme termasuk ISIS. Amir Khilafatul Muslimin DKI Jakarta Muhammad Abudan mengaku siap memberikan keterangan kepada polisi terkait konvoi atribut khilafah dan siap menerangkan konsep khilafah yang digaungkan kelompoknya. Meski konsep khilafah dilarang di Indonesia, aksi konvoi khilafah menunjukkan bahwa konsep khilafah tidaklah mati. Upaya untuk menyebarkan konsep khilafah secara diam-diam maupun terang-terangan tetap dilakukan. Dan meski BNPT mengindikasikan bahwa gerakan kelompok Khilafatul Muslimin ini patut diwaspadai, ada kesan pembiaran karena nyatanya kegiatan konvoi ini rutin dilakukan. Apa yang harus dilakukan pemerintah, kepolisian hingga tokoh-tokoh agama agar gerakan khilafah bisa habis dipadamkan? Inilah kontroversi selengkapnya. Waspada gerakan khilafah. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Adanya patroli kendaraan bermotor kemudian membawa tulisan khilafah, tentu hal ini tidak dibenarkan. Nah, kemudian Khilafatul Muslimin yang didirikan 1997 ini karena memang agenda besarnya ingin merubah tatanan negara, sistem negara dengan agama ataupun ideologi atau sistem khilafah menurut versi mereka. PR besar bagi bangsa kita untuk membuat undang-undang yang sifatnya preemptif. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 orang narasumber bersama saya di studio. Yang pertama adalah Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar. Berikutnya ada juru bicara Densus 88 Kombes Pol Aswin A. Siregar. Selanjutnya Ketua Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI Muhammad Syokila. Kemudian Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI TP Aceh Hasan Syazili. Dan pengamat terorisme Ridwan Habib. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Selamat malam. Baik, saya akan langsung ke Pak Boy. Pak Boy, ada aksi konvoi dengan atribut khilafah. BNPT kecolongankah? Ya, kita ingin melihat dulu realitas yang di lapangan ya. Kita melihat bahwa ada sekelompok entitas, hari ini kan kita ini di alam demokrasi ya. Tetapi memanfaatkan ruang kebebasan berekspresi, ini bisa berpotensi menjadi sebuah perbuatan yang bisa melanggar hukum, berpotensi ya. Karena sudah bukan rahasia lagi, ideologi khilafah ini adalah ideologi transnasional di mana juga memiliki jaringan sel-sel di dalam negeri sendiri, di domestik. Jadi ini ada sebuah hubungan dengan pergerakan ideologi khilafah yang terjadi di berbagai belahan dunia. Katakanlah misalkan dilakukan oleh ISIS di pusat di Syria dan Irak. Tetapi kita tahu bahwa sel-sel mereka di dalam negeri ini ada. Mereka-mereka yang sudah selama ini katakanlah bagian daripada kegiatan itu, apakah terkait Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, NII. Jadi sel-sel yang ada ini
ingin mencoba memanfaatkan ruang kebebasan itu. Tetapi tentunya apabila ini dibiarkan bisa menyesatkan masyarakat kita. Itu dia masalahnya. Itu. Apakah benar ini dibiarkan atau kecolongan Pak Boy? Sebenarnya tidak dibiarkan. Jadi mereka hanya, saya katakan tadi, mencuri ruang kebebasan. Karena kan kita hari ini alam demokrasi, tapi kalau kita lihat mulai dari perspektif masalah Undang-Undang 998 misalkan, pasti dia tidak memberikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian, itu pasti. Yang kedua, dia membawa simbol-simbol yang bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi ada potensi di sana. Baik. Itu dari sisi baru satu undang-undang saja ya. Kita belum lihat sisi dari undang-undang keormasan. Kita juga bisa menelisik berkaitan dengan undang-undang terorisme. Tapi tentunya harus ada fakta-fakta yang lebih konkret lagi. Oke, Mas Ridwan, ini kecolongan atau memang ada pihak yang ingin mencuri, memanfaatkan ruang demokrasi di Indonesia? Yang jelas tadi seperti disampaikan Pak Boy ya, ini tindakan yang dalam tanda petik itu memanfaatkan ruang bebas. Karena KMI ini sudah eksis sebenarnya sejak 1997. Dan mereka secara rutin bahkan melakukan penggalangan, bahasa kita ya, penggalangan kepada masyarakat supaya mengikuti organisasi mereka. Kami meyakini bahwa sebenarnya di level aparat setempat pasti sudah ada penanganan. Penanganan itu bisa saja tidak dalam bentuk penegakan hukum. Misalnya dengan melakukan penggalangan dialogis. Dicegah supaya tidak membahayakan yang lain, tidak merisaukan masyarakat. Yang menjadi masalah kan ini seminggu terakhir viral di media sosial. Nah, karakteristik masyarakat Indonesia hari ini ketika viral, maka kemudian seolah-olah negara dianggap tidak melakukan sesuatu sebelumnya. Dulu mungkin Mbak Zilvia ingat Sunda Empire. Ya. Itu kan sebenarnya sudah sejak lama dia ada. Tapi begitu Sunda Empire itu viral, Kang Rangga ya waktu itu viral, maka kemudian aparat bergerak untuk mencari celah hukum menindak mereka. Nah kalau saya mau membahasakan sebenarnya Khilafatul Muslim ini mirip-mirip Sunda Empire lah. Soalnya begini Mas Ridwan, kadang kalau tidak viral malahan jadi tidak tahu negara sudah melakukan atau belum gitu loh. Ini kan jadi pertanyaan, yang viral saja tampaknya belum ada tindakan. Makanya jadi pertanyaan, ini kecolongan atau bagaimana? Ya problemnya apa yang harus dilakukan negara terhadap kelompok ini? Pertama tadi Pak Boy mengatakan celah hukumnya dulu. Oke. Celah hukumnya itu mau dipakai hukum apa? Ya. Kalau menggunakan undang-undang terorisme di pasal berapa misalnya? Kalau menggunakan undang-undang ormas misalnya itu pasal berapa? Atau jangan-jangan nanti mungkin Kang Aceh bisa lebih menjelaskan, belum ada satu aturan yang hitam di atas putih yang yang melarang seseorang ini menyebarkan faham khilafah, individu ya. Misalnya saya ambil contoh Hizbut Tahrir. Secara hukum ormas ini sudah terlarang. Baik. Tetapi aktivisnya kan masih jalan. Ya, masih punya channel YouTube. Oke. Masih punya pengajian. Oke. Nah, mereka nggak ditindak juga. Nah, pertanyaannya berikutnya Pak, kembali lagi ke Pak Boy, apakah karena kita belum punya perangkat hukumnya? Makanya kalau gerakan sekedar konvoy ini ya memang aparat tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk melakukan ini kan sebenarnya tidaklah semata dengan pendekatan hukum. Tetapi bagaimana kita bisa membangun sebuah kesadaran kolektif bangsa kita bahwa pilihan-pilihan dalam kehidupan berbangsa bernegara itu kita sudah punya platform kebangsaan yang sudah jelas gitu ya. Kita sudah punya 4 konsensus nasional, kita punya konstitusi sendiri, kita punya ideologi Pancasila, kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita punya bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi dengan membangun edukasi, semangat kesadaran kolektif, inilah yang perlu kita kuatkan. Karena melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan hukum yang ada, saya melihat hukum kita sudah baik. Tinggal bagaimana ini diimbangi dengan tingkat kesadaran warga negara kita. Harusnya kan kalau kesadaran kolektif itu terbentuk tidak muncul Pak gerakan konvoy ini, berarti belum efektif Berarti dong. ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Oke. Misalkan saja faktor edukasi kepada masyarakat kita, sosialisasi. Oke. Jadi jangan kita pikir bahwa masyarakat ini sudah pintar semua dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara. Baik. Oke. Tugas kita itulah yang melakukan penguatan hal itu. Masih banyak PR ya dalam hal edukasi tersebut. Pak Aswin kembali lagi, kalau melihat 1 minggu ini gerakan konvoy atribut khilafah ini meresahkan masyarakat. Masyarakat bertanya, adakah tindakan yang sudah dilakukan aparat terhadap gerakan ini?
terima kasih Mbak ya. Saya kira dari dua narasumber Pak Boy dan Mas Ridwan sudah hampir bisa menjelaskan posisi peristiwa tadi ya. Di mana dalam konteks ini masyarakat terprovokasi menonton dan membicarakan ini karena viralnya di sosial media. Sementara kerja di Densus itu tidak didasarkan kepada viral tidak viralnya, tapi kepada pembuktian. Bagi kami proses penyelidikan terhadap sebuah organisasi seperti Khilafatul Muslimin, dan bukan hanya ini saja, banyak kelompok-kelompok lain yang sebenarnya masih dalam radar tanda kutip ya pengawasan kita. Tetapi Densus kan bekerja melihat eskalasi ancaman, ya, eskalasi ancaman di mana dari tahap yang dalam kategori pembinaan gitu sampai ke tahap persiapan. Nah di sini baru kita masuk. Gerakan gitu. konvoy kemarin belum mengancam? Dari sisi unsur-unsur pembuktiannya ini harus kami selidiki lebih dalam. Ya. Tadi Anda Saya kira akan mengatakan masuk. karena ini viral ya. Pertanyaannya kalau tidak viral sebetulnya sudah dimonitor gak sih? Sudah, Sudah ditangani gak sih? Iya. Sudah? Sudah. Dalam bentuk Ya. apa Pak? Kalau betul sudah ditangani kenapa ya. tetap muncul konvoy ini? Ya, mungkin masih segar gitu ya, atau beberapa para pelaku terorisme sebelumnya yang pernah mungkin ditangkap oleh Densus itu adalah para kader dari Khilafatul Muslimin yang kemudian lompat ke contohnya misalnya ke Ansor Daulah gitu ya. Ini contohnya di Bekasi tahun 2019 ya Pak? Contohnya seperti itu. Oke, jadi sudah pernah ada nih contoh Sudah. kasusnya. Sudah, dan Mantan bukan satu ya. kelompok Khilafatul Muslimin. Sejak Ya. saat itu apa yang dilakukan Densus terhadap kelompok ini? Ya kita memonitor terus gitu. Ya. Kalau memonitor kenapa gerakan konvoy tersebut bisa berlangsung Pak? Nah ini kan seperti sebuah proses apa ya saya bilang ya kamuflase atau pengkaburan di mana mereka memanfaatkan tadi ruang publik itu ya, di mana saya tidak terafiliasi dengan jaringan teror, jadi mereka bebas untuk melakukan aktivitasnya. Nah, kami tidak bertentangan dengan Pancasila karena kami menghargai perbedaan, tapi semua ini proses penyelidikan ya. Saya mungkin tidak bisa memberikan Oke. jawaban lebih banyak yang bersifat asumsi karena Oke. kami harus tetap stick to the Baik. evidence gitu. Pak Soki dan Kang Aceh, saya ingin Bapak-Bapak mengomentari, kami memiliki tanggapan ya dari pemimpin Khilafatul Muslimin yang ada di Jakarta Raya terkait gerakan konvoy atribut khilafah yang mereka lakukan. Kita simak berikut ini. Maksud dan tujuannya diadakan konvoy motor atau kalau kami menyebutnya itu program motor siar untuk menyampaikan pesan bahwa khilafah itu adalah wadah bersatunya umat Islam untuk ibadah kepada Allah supaya ibadahnya sempurna. Tidak ada ibadah yang sempurna kalau tidak dengan bersatunya umat Islam itu. Gitu. Jadi ini kami sampaikan dengan cara apa? Dengan cara motor siar. Jadi kalau di luar disebutnya itu konvoy motor, kalau kami menyebutnya itu program motor siar. Diklaim sebagai kegiatan syiar saja Pak Soki, bagaimana MUI melihat gerakan kampanye atribut khilafah yang dilakukan Khilafatul Muslimin? Ya terima kasih. Kalau dari sisi kami, mungkin atas nama BPET MUI, kami tahun 2020 sampai 2021 telah melakukan satu kajian terhadap fatwa terorisme. Dan kami menyimpulkan bahwasanya MUI perlu ada fatwa yang lain selain fatwa terorisme nomor 3 tahun 2004. Di mana fatwa yang kami namakan itu adalah fatwa tentang pedoman pencegahan ekstremisme dan terorisme. Di dalam fatwa yang 13 butir yang kami ingin dorong ke MUI secara internal, salah satunya adalah bagaimana hukum mengingkari konsensus nasional kita. Maksudnya gimana tuh Pak? Jadi ketika kita punya konsensus sebagai negara kesepakatan Darul Ahdi Wasyahadah gitu ya, negara-negara kesepakatan, jika ada kelompok yang anti terhadap kesepakatan yang ada, maka hukumnya bagaimana? Nah kami merekomendasikan untuk disikapi. Dengan cara disikapi? Disikapi dengan fatwa.
fatwanya seperti apa. Kalau dari sisi regulasi, kami melihat bahwasanya di atas masih belum ada ketegasan bagaimana menyikapi ideologi dan penyebarannya, serta individunya. Hukum positif kita belum tegas, belum ada bahkan. Belum ada, makanya mereka bisa konvoy. Karena konvoy itu bukan merupakan bagian dari perencanaan teror, yaitu masih bisa. Nah, yang kami inginkan adalah satu fatwa, kalau itu kan regulasi ya, di level masyarakat ini fatwa kan mengatur umat Islam. Nah, fatwa memang tidak harus diikuti, semacam himbauan gitu ya. Nah, ini menjadi penting untuk kita semua umat Islam, bahwasanya kerangka besar kita Darul Ahdi wa Syahadah yang sudah disepakati oleh founding father kita harus betul-betul kita jaga. Gitu. Oke, tapi setidaknya MUI melihat dengan fatwa yang dikeluarkan MUI nanti ini bisalah menutupi celah yang belum diadakan oleh hukum positif kita. Dari civil society, masyarakat, kita berharap demikian. Oke. Justru yang paling kita harapkan sebetulnya yang bisa mengikat secara regulasi adalah hukum positif. Aturannya Kang Aceh, masa iya tidak ada perangkat hukum yang bisa membentengi kita dari gerakan atau kelompok-kelompok seperti ini? Boleh dijawab nanti Kang Aceh, kita akan kembali usai jeda.